Selamat malam Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi biofarmasetika sediaan optalmik. Untuk topik pembahasan yang akan dibahas itu ada 8 poin. Yang pertama itu pengertian sediaan optalmik, anatomi dan fisiologi absorpsi dan rute pemberian, mekanisme kerja, faktor yang mempengaruhi absorpsi, bentuk sediaan obat optalmik dan contohnya, cara penggunaan serta pengaruh bentuk sediaan terhadap bioavailabilitas, formulasi dan teknologi pembuatan, keunggulan dan keterbatasan, dan yang terakhir itu pertimbangan biofarmasetika dan aplikasi klinis. Kita masuk pada poin yang pertama itu pengertian dan konsep dasar sediaan optalmik, yang dimana optalmik itu merupakan pemberian obat melalui mata yang umumnya itu diberikan secara diteteskan atau dioleskan. Nah, sediaannya itu ada cairan atau tetes mata dan juga salep. Nah, untuk bahan aktif farmasi produk optalmik ini, yang dimaksudkan ini yaitu dia diaplikasikan pada konjungtiva, kantong konjungtiva, dan juga kelopak mata. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada anatomi dan fisiologi mata. Pertama ada bola mata. Bola mata manusia berbentuk bulat dan agak pipi dari atas ke bawah. Bola mata mempunyai diameter 24-25 mm. 5 dari 6 bagiannya terbenam dalam rongga mata dan hanya 1 dari 6 bagian yang tampak dari luar. Next. Selanjutnya adalah bagian bola mata. Nah, bagian bola mata ini yang merupakan jalur masuknya obat. Yang pertama adalah selaput tanduk atau kornea, yaitu selaput bening di bagian depan bola mata yang berguna untuk melewatkan cahaya yang masuk dari luar. Yang kedua adalah selaput pelangi atau iris, adalah bagian mata yang mengandung zat warna. Yang ketiga adalah anak mata atau pupil, yaitu lubang pada bagian tengah iris yang berguna dalam mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk. Yang keempat, lensa mata yang dapat menjadi cembung atau pipi, berguna dalam mengatur pembentukan bayangan. Selanjutnya ada selaput keras atau sklera, yaitu bagian terluar dari bola mata yang berguna untuk melindungi bagian dalam bola mata. Yang keenam adalah selaput koroid, yaitu bagian tengah bola mata yang berupa selaput tipis, di dalamnya terdapat banyak saluran darah. Yang ketujuh, bintik kuning, yaitu daerah yang sangat mudah menerima cahaya yang masuk. Dan yang kedelapan, selaput jala atau retina, yaitu bagian terdalam dari bola mata berguna untuk menangkap bayangan. Next. Selanjutnya ada rongga mata. Rongga mata dibagi menjadi dua, yaitu rongga anterior dan juga rongga posterior. Next. Ya, selanjutnya adalah cairan bola mata yang dibagi menjadi dua, yaitu cairan yang terletak di depan lensa, serta cairan yang terletak di belakang lensa. Next. Selanjutnya kita masuk pada mekanisme kerja sediaan optalmik, di mana terdiri dari dua rute, yaitu rute penyerapan konjungtiva atau sklera dan rute penyerapan kornea. Nah, yang pertama rute penyerapan konjungtiva atau sklera, di mana obat dapat melewati sklera ke koroid, retina, atau jaringan saraf optik. Kemudian adanya jaringan kapiler dan kelenjar getah bening, penyerapan transkonjungtiva menjadi mudah. Kemudian, obat memasuki sirkulasi sistemik sehingga mengurangi konsentrasi jaringan posterior. Next, rute penyerapan kornea, di mana obat akan memasuki epitel kornea melalui rute seluler, lalu obat akan mencapai bilik mata depan, kemudian obat akan didistribusikan ke lensa, iris, dan badan siliaris. Next, kita masuk pada faktor yang mempengaruhi absorpsi. Yang pertama itu ada drainase cairan prakornea, di mana dia memiliki 4 faktor yang mempengaruhi laju drainase, yaitu viskositas, volume yang diteteskan, tonisitas, dan pH, di mana keempat faktor di atas dapat mempengaruhi laju absorpsi sediaan optalmik karena mereka mengatur seberapa lama dan seberapa banyak obat yang tersedia di permukaan mata untuk diserap ke jaringan intraokular. Kemudian yang kedua, ada pengikatan obat pada protein.
air mata, yang dimana dapat mengurangi jumlah obat bebas yang dapat menembus jaringan mata sehingga menurunkan laju dan efektivitas absorpsi sediaan optalmik. Kemudian yang ketiga, penyerapan sistemik melalui konjungtiva, di mana hilangnya sebagian obat dari jalur topikal sehingga menurunkan laju dan efektivitas dari absorpsi sediaan optalmik. Kemudian yang keempat, adanya faktor kornea, di mana perbedaan sifat kimiawi tiap lapisan kornea menjadi hambatan utama terhadap absorpsi. Jika obat tidak sesuai dengan karakteristik lapisan ini, maka penyerapan ke dalam mata akan sangat rendah, sehingga menurunkan efektivitas dari absorpsi sediaan optalmik. Kemudian yang kelima, ada pengikatan melanin, di mana melanin adalah pigmen yang terdapat di iris dan badan siliaris yang memiliki afinitas tinggi terhadap beberapa obat, terutama yang bersifat hipofilik, di mana pengikatan melanin ini dapat menurunkan laju absorpsi awal karena obat tertahan di jaringan pigmen. Kemudian yang keenam, ada metabolisme obat, di mana metabolisme lokal oleh enzim-enzim di jaringan mata menyebabkan degradasi obat sebelum mencapai targetnya, sehingga menurunkan efektivitas dari sediaan optalmik. Next. Selanjutnya kita masuk pada bentuk sediaan, cara penggunaan, dan juga pengaruh bentuk sediaan terhadap bioavailabilitas. Nah, untuk sediaan optalmik ini dia terdiri atas dua bentuk sediaan, yaitu tetes mata dan juga salep mata. Untuk tetes mata di sini contoh sediaannya itu obat Optibet, betaxolol, yaitu obat yang disetujui FDA dengan pengaplikasiannya diindikasi pada glaukoma sudut terbuka. Next. Nah, untuk cara penggunaannya itu yang pertama kita harus mencuci tangan hingga bersih karena obat tetes mata ini merupakan obat sediaan steril, dan selanjutnya itu kita miringkan kepala ke belakang, pegang kelopak luar bawah tepat di bawah bulu mata, dan tarik kelopak jauh dari mata. Setelah itu letakkan penetes sedekat mungkin dengan mata, tapi jangan sampai menyentuh bagian mata karena ini merupakan sediaan steril. Selanjutnya, lepaskan kelopak perlahan, lalu menjaga mata agar tidak tertutup selama 1-2 menit. Dengan jari kemudian ditekan dengan lembut di atas permukaan saluran air mata di bagian sudut mata. Kemudian hapus cairan yang berlebihan di sekitar mata. Next. Nah, untuk pengaruh bentuk sediaan terhadap bioavailabilitasnya ini, pada umumnya itu bioavailabilitas sediaan tetes mata ini dia kurang dari 5%. Nah, hal ini dikarenakan karena hambatan dari fisiologis dan anatomis, yang dimana itu seperti pergantian air mata atau refleks ketika kita berkedip itu, apalagi di saat kita berkedip itu akan mengeluarkan cairan dari obat tersebut, dan kemudian serta keberadaan sawar mata, kornea yang membatasi penetrasi obat. Nah, kenapa sawar mata ini dia bisa membatasi penetrasi obat? Karena strukturnya itu berlapis dan sambungan dari selnya itu berdekatan sehingga obatnya masuk itu tidak dapat menembus ke dalam mata. Dan untuk menurut Faiz et al. Dalam penelitian itu mengatakan bahwa bioavailabilitas betaxolol dalam bentuk tetes mata ini sekitar 3,82 sampai 4,31%, yang mencerminkan bahwa bioavailabilitasnya itu rendah. Next. Selanjutnya ada salep mata, contoh obatnya itu chloraphenicol, yang mana ini merupakan obat yang digunakan untuk penanganan dan pengobatan infeksi mata, mata superficial seperti konjungtivis bakterial dan otitis eksterna. Nah, untuk bioavailabilitasnya itu belum dijelaskan secara spesifik, tapi dalam jurnal itu mengatakan bahwa 1 kali pengaplikasian salep mata ini, chloraphenicol dalam 1% ini, dia menghasilkan konsentrasi obat yang lebih lama dalam air mata, dan humor aqueous turun menjadi 1 mg per liter dalam 2 hingga 4 jam. Nah, untuk 1 mg per liter ini merupakan kadar minimal untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, untuk bioavailabilitas intraokular dari obat yang diberikan secara topikal itu yang
dalam bentuk ini salep itu kurang dari 10%. Nah, dibandingkan dengan rute pemberian lain seperti klorofenikol rute oral itu sekitar 80% dan untuk intravenanya itu 70%. Next. Yang berikut ada cara penggunaan salep mata yang benar, yaitu yang pertama, mencuci tangan hingga bersih, kemudian ujung tupnya itu tidak boleh bersentuhan dengan apapun, kemudian kepala sedikit menengada, pegang tup dengan satu tangan dan tarik kelopak mata ke bawah dengan tangan lain hingga berbentuk cekungan. Setelah itu, tekan wadah salep hingga keluar sejumlah dosis yang ditentukan, oles secara merata langsung pada cekungan mata yang telah terbentuk. Dalam langkah-langkah ini dia akan mengalami blur sementara, tetapi setelah itu tutup mata hingga 2 menit, bersihkan kelebihan salep dengan kertas atau tisu, dan setelah itu tup yang sudah terbuka itu jangan dibiarkan sampai 30 hari untuk digunakan kembali karena adanya kemungkinan sediaan salep sudah terkontaminasi oleh kuman. Selanjutnya, formulasi dan teknologi pembuatan. Pertama adalah sediaan tetes mata. Sediaan tetes mata ini sendiri terdiri dari zat aktif dan bahan tambahan lain seperti untuk menjadi pembawa dan penyusun sediaan tetes mata. Untuk bahan yang pertama, ada zat aktif. Zat aktif adalah zat dari sebuah obat yang menghasilkan efek terapi. Selanjutnya ada bahan pengisotonis. Larutan pengisotonis adalah larutan yang dapat meningkatkan ini nilai osmotis dan ini tonisitas sehingga sediaan tetes mata itu memiliki tonisitas dan tekanan osmotis yang sama dengan cairan bola mata. Contoh bahan pengisotonis yaitu natrium klorida atau NaCl dan kalium klorida. Selanjutnya adalah bahan pengawet. Bahan pengawet adalah bahan yang mencegah terjadinya kontaminasi atau pencemaran yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri ataupun virus. Pengawet yang digunakan dalam sediaan tetes mata harus bersifat membunuh bakteri, tidak bersifat mengiritasi, dan kompatibel dengan bahan campuran lain atau bahan tambahan lain. Beberapa contoh bahan pengawet seperti benzodiaken klorida ataupun nipagin yang biasa digunakan untuk sediaan tetes mata. Selanjutnya adalah bahan pendapar. Ini berfungsi untuk mengukur nilai pH dari sediaan tetes mata. Bahan yang biasa digunakan adalah natrium sitrat dan asam sitrat. Selanjutnya adalah bahan pengental. Bahan pengental ini dapat menyebabkan sediaan tetes mata itu lebih cair dan mudah terabsorpsi ke dalam jaringan. Bahan yang biasa digunakan adalah metil selulosa, polifin alkohol, dan HPMC. Selanjutnya, sediaan tetes mata sendiri itu gampang teroksidasi oleh udara, sehingga dapat digunakan bahan antioksidan untuk mencegah terjadinya oksidasi yang dapat merusak zat dalam sediaan tetes mata dan dapat memberikan efektivitas terapi yang maksimal. Bahan antioksidan yang biasa digunakan adalah natrium metabisulfat dan asam askorbat. Selanjutnya, untuk formulasi sediaan tetes mata ada dua cara untuk pembuatan tetes mata, yaitu metode pelarutan dan metode pengenceran. Selanjutnya, metode yang pertama adalah metode pengenceran. Ini bertujuan untuk menyesuaikan konsentrasi larutan pekat bahan aktif ke tingkat yang sesuai dengan kebutuhan terapi atau formulasi. Selanjutnya adalah metode pelarutan. Metode ini bertujuan untuk melarutkan bahan aktif maupun bahan tambahan yang berbentuk serbuk ataupun bubuk ke dalam pelarut yang sesuai. Pelarut yang biasa digunakan seperti larutan penyangga buffer ataupun berupa air steril. Selanjutnya adalah sediaan salep mata. Sediaan salep mata tersusun dari 3 komponen besar, yaitu zat aktif, basis salep, dan bahan tambahan lain. Next. Yang pertama adalah basis salep. Basis salep atau dasar dari salep merupakan gabungan beberapa bahan yang berfungsi untuk membawa zat aktif menjadi sediaan berbentuk salep. Biasanya tersusun atas gabungan beberapa bahan seperti parafin, parafin cair, parafin kuning, dan lanolin dengan perbandingan 1/81.
Lanolin dapat juga digunakan untuk ditambahkan biwax atau setil alkohol. Secara umum, fungsi dari lanolin dan biwax untuk membuat sistem emulsi minyak dan air pada basis salep. Selanjutnya ada bahan pengawet. Sediaan salep memerlukan penambahan bahan pengawet jika menggunakan basis salep yang mengandung air. Bahan pengawet memiliki fungsi mencegah terjadinya kontaminasi atau pencemaran virus yang disebabkan mikroorganisme. Next. Sediaan salep mata sukar untuk terkontaminasi dikarenakan beberapa alasan, seperti basis salep itu bersifat minyak atau sukar untuk ditumbuhi oleh mikroorganisme. Selanjutnya, kemasan tub memiliki lubang yang kecil, dapat ditutup rapat, sehingga mampu menjaga sterilitas dari sediaan. Kemasan tub yang biasa digulung atau dilipat mampu meminimalisir kandungan udara, sehingga resiko kontaminasi itu dapat diminimalisir. Beberapa contoh bahan pengawet yang biasa digunakan untuk formulasi salep mata adalah metilparaben dan vinil alkohol. Next, pembuatan salep. Pada proses pembuatan salep terdapat dua metode, yaitu metode pencampuran dan metode peleburan. Next, yang pertama adalah metode pencampuran. Dalam metode ini, semua komponen salep yang akan digunakan dicampur secara bersama-sama di dalam mortir sampai campuran menjadi homogen. Metode ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap bagian dari salep itu mengandung konsentrasi bahan aktif yang konsisten. Selanjutnya adalah metode pelaburan. Dalam metode ini, beberapa komponen basis salep dileburkan bersama-sama, kemudian didinginkan dengan pengadukan, sampai basis mengental dan komponen yang tidak dilarutkan dicampur bersama-sama. Proses peleburan ini dilakukan dengan pemanasan terkendali untuk mencegah degradasi dari beberapa bahan yang tidak tahan terhadap panas. Next. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada keuntungan dan kerugian dari sediaan optamik. Yang pertama adalah tetes mata. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama adalah penampilan yang elegan karena bersih dan jernih, zat aktif dan bahan tambahan lainnya tercampur secara homogen, bioavailabilitasnya sediaan tinggi sehingga efek terapi lebih efektif, mudah dalam penggunaannya, rute alternatif untuk pasien yang sulit menelan, serta tetes mata dalam bentuk suspensi memiliki kemampuan lebih lama. Untuk kerugiannya sendiri, terdapat proses pembuatan yang rumit dan membutuhkan ketelitian, memerlukan keahlian dan ketelitian khusus untuk memastikan sediaan tetes mata berkualitas dan steril, dibutuhkan tipe kemasan yang khusus, tetes mata dapat masuk ke dalam tubuh melalui rongga nasal dan dapat menimbulkan efek yang tidak diharapkan, proses pembuatan dibutuhkan investasi biaya yang besar, serta proses pembuatan dibutuhkan biaya yang besar. Next. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian dari salep mata. Yang pertama untuk keuntungannya itu mampu memberikan nilai bioavailabilitas yang baik, tidak mudah tercuci atau terlarut oleh air mata, mudah dalam penggunaannya, tidak mudah diencerkan oleh keberadaan air mata. Cara menggunakan salep mata dapat dilakukan oleh orang awam tanpa memiliki keahlian yang khusus, serta kurang atau tidak terjadinya iritasi pada penggunaan salep mata. Untuk kerugiannya sendiri, pada proses pembuatannya yang rumit dan membutuhkan ketelitian. Syarat kedua, pengujian setelah produk jadi memerlukan keahlian dan ketelitian yang khusus. Yang ketiga, dalam proses produksi membutuhkan ruangan dan peralatan yang khusus. Dibutuhkan tipe kemasan khusus untuk obat salep mata, sehingga mampu terjaga stabilitas serta sterilitas sediaannya. Salep mata memberikan rasa lengket dan kurang nyaman pada area mata, serta keberadaan salep mata yang melapisi kornea mata dapat mengurangi fungsi penglihatan selama proses terapi. Selanjutnya, kita masuk pada pertimbangan biofarmasetika. Di sini ada 3. Yang pertama ada faktor fisiologi, yang kedua faktor fisikokimia, dan yang ketiga faktor formulasi. Kita masuk pada poin pertama. Untuk faktor fisiologi itu ada yang pertama itu faktor prekorneal, di mana pengikatan protein air mata umumnya mengandung 0,7% protein dan level protein meningkat dengan adanya infeksi atau inflamasi. Tidak seperti darah di mana kompleks protein obat berlanjut ke sirkulasi. Air mata digantikan secara cepat, jadi membedakan kedua bentuk bebas dan terikat dari obat. Yang kedua, absorpsi obat tidak produktif. Nah, setelah pemberian, obat diabsorpsi ke dalam kornea
dan konjungtiva. Luas area konjungtiva 17 kali dari luas kornea dengan 2-30 kali permeabilitas yang lebih besar terhadap banyak obat. Semua jaringan absorpsi yang lain dirasakan sebagai kehilangan yang tidak produktif ketika target jaringan adalah bagian dalam mata. Next. Yang kedua itu ada faktor membran, di mana yang pertama epitelium. Studi permeabilitas pada kornea mengidentifikasi lapisan paling luar dari epitelium sebagai yang menentukan penelitian utama barier atau penghalang untuk penetrasi obat larut air dan larut lemak. Yang kedua, endotelium, di mana penetrasi non-elektrolit melalui endotelium terjadi secara utama melalui ruang intraseluler. Dan yang ketiga, stroma, yang pada dasarnya merupakan aseluler hidrofilik, porositas tinggi, dan tortuosity yang rendah, tetapi karena ini merupakan 90% dari ketebalan kornea, maka stroma signifikan pada kontribusi keseluruhan terhadap resistensi. Next. Yang kedua itu kita masuk pada faktor fisikokimia. Nah, faktor fisikokimia adalah penentu terbesar untuk difusi pasif melintasi kornea. Yang pertama, koefisien partisi, di mana sebagai parameter untuk menentukan status yang cepat dari potensi penetrasi obat ke membran biologis yang berbeda. Yang kedua ada kelarutan, di mana kecepatan penetrasi maksimum dicapai oleh permeabilitas obat ke kornea, yang menjadi faktor multikapatif dan koefisien permeabilitas serta kelarutan air mata. Next. Yang berikutnya ada konstanta ionisasi, di mana derajat ionisasi mempengaruhi luas difusi yang melewati membran. Nah, rata-rata pH air mata itu 7,2 dan pKa dari obat sekitar 1 atau 2 dari nilai tersebut. Yang berikutnya ada berat molekul, di mana berhubungan dengan kekuatan difusional aktif selama permeabilitas kornea. Dan yang ketiga itu kehadiran melanin, yang dimana dapat mengubah disposisi obat mata. Next. Yang ketiga, kita masuk pada faktor formulasi. Yang pertama ada konsentrasi, di mana peningkatan penetrasi kornea bisa dicapai dengan meningkatkan konsentrasi larutan obat untuk meningkatkan hasil terapi. Peningkatan konsentrasi akan menghasilkan larutan yang hipertonis yang berpotensi untuk kenyamanan dan bisa menginduksi peningkatan lakrimasi yang bisa mempercepat kecepatan drainase dan mengurangi presentasi absorpsi. Yang berikutnya ada tonisitas, di mana adalah kemampuan larutan untuk memvariasikan ukuran dan bentuk sel dengan mengubah jumlah air dalam sel. Tonisitas adalah istilah yang sering dipertukarkan dan osmolaritas dan osmolitas. Sebenarnya tonisitas ini menggambarkan efek dari larutan terhadap volume sel. Next. Kemudian ada surfaktan, di mana merupakan suatu molekul yang sekaligus memiliki gugus hidrofilik dan gugus lipofilik, sehingga dapat mempersatukan campuran yang terdiri dari air dan minyak. Berikutnya ada ukuran partikel, di mana peningkatan ukuran partikel pada suspension optalmik akan meningkatkan bioavailabilitas. Next. Nah, kemudian kita masuk pada aplikasi klinik. Sediaan oftalmik dalam mengaplikasikan pengaplikasian kliniknya digunakan untuk ada beberapa hal. Yang pertama, menghentikan neovaskularisasi pada degenerasi makula terkait usia. Yang kedua, mengurangi ukuran pupil setelah pemeriksaan atau prosedur mata. Yang ketiga, pemeriksaan mata untuk memungkinkan visualisasi retina dan struktur lebih jauh di dalam mata. Yang keempat, mengobati kondisi mata inflamasi seperti irtis dan skolitis, serta untuk mengurangi siklolegia atau kelumpuhan otot siliaris mata yang menyakitkan. Yang kelima, membuat mata mati rasa sebelum operasi, setelah cedera, atau sebelum tes ataupun prosedur tertentu. Yang keenam,
membunuh agen infeksius atau membuat penyebarannya menjadi terhambat. Ketujuh, next. Untuk mengurangi rasa sakit atau untuk mengobati peradangan, kemudian untuk mengobati demam, reaksi alergi, dan mata merah yang tidak disebabkan oleh infeksi bakteri. Yang kesembilan, mengurangi nyeri pada saraf mata. Berikutnya, mengurangi tekanan mata glaukoma, kemudian merawat mata kering dan iritasi, serta mengobati peradangan dan meredakan gejala seperti bengkak, nyeri, kemerahan, dan iritasi. Next. Oke, terakhir kita masuk pada kesimpulan di mana sediaan optalmik atau tetes mata dan salep mata merupakan bentuk terapi penting dalam pengobatan penyakit mata. Keunggulan utamanya terletak pada pemberian langsung ke lokasi target, bioavailabilitas yang relatif tinggi, dan kemudahan penggunaan. Namun, tantangan utama meliputi proses pembuatan yang rumit dan persyaratan sterilisasi yang ketat, biaya produktif yang tinggi, serta bioavailabilitas yang masih terbatas akibat hambatan fisiologis seperti drainase nasolakrimal dan sawar kornea. Nah, untuk faktor-faktor seperti fisikokimia obatnya itu ada koefisien partisi, kelarutan, kemudian untuk formulasi ada tonisitas, pH, dan psikositas, dan anatomi mata sangat mempengaruhi kinerja sediaan optalmik dan pengembangan teknologi seperti sistem emulsi dan nanopartikel menunjukkan potensi untuk peningkatan penetrasi obat. Dengan pemahaman mendalam tentang prinsip biofarmaseutika dan inovasi formulasi, sediaan optalmik diharapkan dapat lebih efektif, aman, dan nyaman bagi pasien dalam terapi berbagai kondisi mata seperti glaukoma, infeksi, dan inflamasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.